Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan kita berdua. Di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari X-ray konvensional dan mobile X-ray. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian supaya kita dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Kenalkan, nama saya Restu Husnul Hidayah Iman Sari, NIM 2019 30 10 110, kelas A, TEM UMY. Di sini saya akan menjelaskan tentang X-ray konvensional. Dan nama saya Intan Sibubani Sultoni, NIM 2019 30 128, TEM A UMY. Saya akan menjelaskan mobile X-ray. Di sini saya akan membahas X-ray konvensional, di mana yang pertama ada pengertian, di mana pengertiannya adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional di sini itu merupakan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya. Dan bedanya dengan pesawat mobile tidak dapat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain. Kemudian yang kedua ada cara kerjanya. Tabung yang digunakan adalah tabung vakum yang di dalamnya hanya terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Katoda atau filamen tabung ronsen dihubungkan ke transformator filamen. Transformator filamen ini akan memberi suplai sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan pada filamen tabung ronsen, sehingga terjadinya thermionic emission, di mana elektron-elektron akan membebaskan diri dari ikatan atomnya, sehingga akan banyak terjadi elektron bebas dan terbentuklah awan elektron. Anoda dan katoda dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi 10 kV sampai dengan 150 kV. Primer HTT diberi tegangan AC atau bolak-balik, maka akan terjadi garis-garis gaya magnet yang akan berubah-berubah bergantung dari besarnya arus yang akan mengalir. Akibat dari perubahan garis-garis gaya magnet ini akan menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan sekunder, yang besarnya tergantung dari setiap perubahan fluks pada setiap perubahan waktu. Dari proses ini didapatkanlah tegangan tinggi yang akan disuplai ke elektroda tabung ronsen. Pada saat anoda mendapatkan polaritas positif dan katoda mendapatkan polaritas negatif, maka elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda akan ditarik menuju anoda. Akibatnya terjadilah suatu loop atau rangkaian tertutup. Maka akan terjadi arus elektron yang berlawanan dengan arus listrik yang kemudian disebut arus tabung. Pada saat yang bersamaan, elektron-elektron yang ditarik ke anoda tersebut akan menabrak anoda dan ditahan. Jika tabrakan elektron tersebut dapat diinti, atom disebut peristiwa Bremsstrahlung, dan apabila menabraknya di elektron di kulit K disebut dengan K karakteristik. Akibat tabrakan ini, maka terjadi hole-hole, karena elektron-elektron yang ditabrak tersebut terpental. Hole-hole ini akan diisi oleh elektron-elektron lain. Perpindahan elektron ini akan menghasilkan satu gelombang elektromagnetik, yang panjang gelombangnya berbeda-beda. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 sampai dengan 1 A inilah yang kemudian disebut sinar X atau sinar ronsen. Yang ketiga, terdapat blok diagram. Seperti yang terjelas di gambar, seperti ini blok diagram dari pesawat konvensional. Kemudian yang keempat, ada bagian alat, di mana di bagian alat ini terdapat saklar untuk menghubungkan power supply
PLN dengan pesawat ronsen. Ada voltage kompensator untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat jika terjadi penurunan atau kenaikan pada suplai PLN. Kemudian ada fuse atau sekring. Itu berfungsi sebagai pengaman. Kemudian ada autotrafo untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat. Kemudian di bagian alat ada lagi voltage indikator untuk mengetahui apa tegangan PLN mengalami kenaikan atau penurunan. Ada KFP selektor minor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisihnya tiap terminalnya 1 kV. Kemudian ada KFP selektor mayor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisih tiap terminal 10 kV. Kemudian ada komponen. Komponen utama pesawat Sinar X adalah tabung, di mana sistem kontrol dan generator tinggi atau HF. Sistem kontrol terdiri dari modul pengatur tegangan, modul pengatur arus tabung, pengatur waktu, ekspor, dan modul microcontroller. Kemudian ada blok rangkaian, di mana yang pertama ada blok rangkaian power supply, kedua blok rangkaian pemanas filamen, ketiga blok rangkaian tegangan tinggi, keempat blok rangkaian tabungan ronsen, dan yang terakhir ada blok rangkaian timer. Di sini saya akan membahas tentang blok rangkaian dari power supply. Rangkaian ini berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Yang kedua, terdapat blok rangkaian pemanas filamen, di mana rangkaian ini berfungsi untuk memberikan catu daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadinya thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung ronsen bisa dikontrol. Yang ketiga, ada blok rangkaian tegangan tinggi. Pada rangkaian ini berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus selalu mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ketarik ke anoda. Yang keempat, ada blok rangkaian tabung ronsen, di mana merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. X-ray tube adalah tempat berlangsungnya proses terjadinya sinar X. Dan yang terakhir ada blok rangkaian timer, di mana yang pertama ada timer mekanik, timer elektrik, timer elektronik, dan timer otomatik. Timer ini berfungsi untuk menentukan lamanya proses penyinaran. Oke, saya lanjut materi kedua yaitu mobile X-ray. Pengertian dari alat ini. Alat ini berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan membangkitkan tegangan tinggi untuk mengisi muatan pada kondensator sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai yang digunakan untuk tindakan radiografi dari suatu ruangan ke ruangan perawatan lainnya. Untuk cara kerjanya, pada dasarnya proses terjadinya X-ray pada pesawat ronsen mobile unit sama dengan pesawat konvensional lainnya.
Kebanyakan diagram tabung sinar X memperlihatkan sinar X sebagai bentukan pola segitiga yang diatur seperti yang dihasilkan pada titik fokus. Hal ini memperlihatkan tujuan yang baik dalam hal penekanan tentang kerja radiasi sinar X di luar tabung, tetapi radiasi sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya, sinar X itu seperti cahaya tampak yang dalam penyebarannya dari sumber melalui suatu garis lurus yang menyebar ke segala arah kecuali dihentikan oleh bahan penyerap sinar X. Karena alasan tersebut, maka tabung sinar X ditutup dalam satu ruang tabung logam yang mampu menghentikan sebagian besar radiasi sinar X. Hanya sinar X yang berguna yang dibiarkan keluar dari tabung melalui sebuah jendela atau window. Sinar X yang berguna tadi disebut sebagai berkas primer. Berkas sinar yang terletak pada tengah garisnya disebut central ray. Kita masuk ke blok diagram. Pada blok diagram ini kita bisa lihat alur kerja dari sinar X mobile unit. Oke, masuk ke bagian alat. Pada bagian alat ini, power supply digunakan sebagai supply kepada seluruh rangkaian. Hand switch digunakan sebagai tombol untuk preparation dan expose alat. Display, tombol display ini berfungsi untuk tempat tombol-tombol alat. Dan yang keempat ada tube yang dimana terdapat anoda dan katoda dan tempat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Lanjut ke high voltage kabel anoda. Pada high voltage kabel anoda ini adalah kabel penghubung tegangan tinggi yang dihasilkan generator yang akan digunakan untuk proses terjadinya sinar X pada tabung. Begitu pula dengan high voltage kabel katoda. Sedangkan kolimator digunakan sebagai suatu bagian dari pesawat sinar X yang memiliki fungsi untuk pengaturan besar ukuran lapangan radiasi. Dan selanjutnya generator, hal yang terpenting dari alat mobile X-ray ini. Generator berperan penting mempunyai fungsi memberikan supply pada anoda dan juga katoda. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Pada komponen ini kita bisa lihat ada kolimator yang menentukan area yang akan diekspos dengan bantuan cahaya. Dapat diatur secara horizontal maupun vertikal. X-ray tube itu tempat terjadinya proses kerja sinar X. Selanjutnya ada HTT sebagai penghasil tegangan tinggi pada pesawat ronsen. Kontrol panel sebagai pengontrol pesawat ronsen. ARM sebagai penyangga X-ray tube, kolimator, dan sebagai pengatur posisi X-ray tube maupun kolimator. Oke, komponen selanjutnya ada roda. Roda sebagai penggerak pesawat ronsen mobile. Dan pedal gas. Pedal gas digunakan sebagai alat untuk menjalankan pesawat mobile. Yang selanjutnya yaitu baterai sebagai sumber pesawat ronsen. Cassette box, tempat penyimpanan kaset, dan charge connector sebagai kabel cas untuk mengecas baterai pada pesawat ronsen. Kita masuk di blok rangkaian. Pada blok rangkaian ini kita bisa lihat banyak sekali komponen-komponen di dalamnya. Jadi, seat key switch panel ini merupakan pengaturan kontrol panel dan display. Parameter-parameter kontrol panel akan membuka informasi ke CPU board yang merupakan bagian utama kontrol pesawat. Setelah MC 50 count board ini menerima sinyal-sinyal perintah dari CPU, selanjutnya memonitor dan mendeteksi sinyal-sinyal aktivitas pesawat. Selanjutnya menginformasikan kembali ke CPU board itu untuk digunakan menginformasikan kejadian-kejadian berikutnya. Yang kedua, CPU board sebagai bagian utama kontrol pesawat memiliki fungsi utama seperti sebuah microcontroller. Inverter con board. Inverter ini memperkuat sinyal-sinyal dan menghasilkan frekuensi tinggi yang diperlukan pesawat.
ARM Control Board merupakan pengendali pergerakan pesawat dengan lengan pesawat dipasang pada tabung trioda sinar X. Selanjutnya yaitu motor control board dengan mendapatkan sinyal-sinyal CPU, maka mampu menggerakkan putaran roda pesawat. Selanjutnya inverter, yang merupakan rangkaian yang terdiri dari transistor power yang berfungsi untuk mengubah tegangan baterai 24 volt menjadi tegangan AC 24 volt. Di samping itu terdiri banyak sekali blok diagram, jadi setelah semuanya saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua.